Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah tentang kisah-kisah ketika ruh mendatangi rumah dan kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ruh sudah keluar dari tubuh anak Adam dan telah lewat masa 3 hari, maka ruh itu berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku berjalan hingga aku bisa melihat jasadku, di mana aku pernah berada dalam jasad tersebut." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Datanglah ruh ke kuburannya. Ia melihat jasad dari jauh. Darah telah mengalir dari kedua hidung dan mulutnya. Maka ruh itu menangis dengan tangisan yang sangat lama. Kemudian ruh berkata, "Wahai jasad yang miskin, wahai kekasihku, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Ini adalah rumah duka cita dan rumah cobaan, rumah kesedihan, rumah kesusahan, dan rumah penyesalan." Setelah mengucapkan itu, kemudian ruh pergi. Ketika lewat masa 5 hari, ruh itu berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku melihat jasadku lagi." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Lalu datanglah ruh ke kuburannya. Ia melihat dari jauh dan telah mengalir dari hidungnya, mulutnya, serta telinganya nanah kental yang bercampur darah. Maka ruh itu menangis dengan sangat keras. Kemudian ia berkata, "Wahai jasad yang miskin, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Ini adalah rumah kesedihan, rumah duka cita, rumahnya ulat dan kalajengking yang telah memakan dan merobek anggota tubuhmu." Setelah mengucapkan itu, ruh berlalu. Tatkala lewat masa 7 hari, ruh itu berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Maka datanglah ruh ke kuburnya. Ia melihat dari jauh jasadnya yang telah dikerumuni oleh banyak ulat. Melihat hal itu, ruh menangis dengan sangat keras seraya berkata, "Wahai tubuhku, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu, di mana anak-anakmu, kaum kerabatmu, auratmu, saudara-saudaramu, teman dekatmu, sahabatmu, dan di mana tetanggamu, yaitu orang yang ridho bertetangga denganmu. Pada hari ini mereka menangis kepadaku dan kepadamu." Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika seorang mukmin meninggal dunia, maka ruhnya berputar-putar di sekitar rumahnya selama 1 bulan. Ruh ini bisa melihat harta benda yang ditinggalkannya, bagaimana cara hartanya dibagi, dan bagaimana hutang-hutangnya dibayar. Ketika telah sampai masa 1 bulan, ruh kembali ke kuburnya. Ia berputar-putar sampai dalam masa 1 tahun dari kematiannya, dan ia bisa melihat orang yang mendoakan dirinya. Ia juga bisa melihat orang yang bersedih atas kematiannya. Setelah 1 tahun, ruh diangkat ke tempat kumpulnya para ruh sampai hari kiamat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan." Quran Surah Al-Qadar ayat 4. Ada yang mengatakan bahwa bersama malaikat itu ada ruh dan raihan. Juga ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ruh pada ayat di atas adalah malaikat yang agung yang turun khusus melayani orang mukmin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar." Quran Surah An-Naba ayat 38. Ada yang mengatakan kata ruh dari ayat di atas adalah ruhnya Nabi Muhammad SAW yang ada di bawah arsy. Ruh ini memohon izin kepada Allah di malam Lailatul Qadar.
agar diperkenankan turun untuk memberi salam kepada orang mukmin, maka roh itu berjalan di tempat mereka. Pendapat lain juga mengatakan maksud kata roh dari ayat di atas adalah roh para kerabat yang sudah mati. Roh itu berkata, "Ya Tuhan kami, izinkanlah kami turun ke bumi sehingga kami bisa melihat anak-anak kami dan keluarga kami." Akhirnya turunlah ruh itu di malam Lailatul Qadar, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada waktu hari raya, hari Asyura, hari Jumat yang pertama dari bulan Rajab, malam pertengahan bulan Sya'ban, malam Lailatul Qadar, serta malam Jumat. Keluarlah ruh-ruh yang sudah mati. Mereka berdiri di pintu rumahnya seraya berkata, "Kasihanilah kami di malam ini yang penuh berkah dengan bersedekah atau memberikan makanan pada orang miskin yang pahalanya ditunjukkan pada kami, sebab kami sangat membutuhkan sedekah. Jika kalian bakhil tidak mau bersedekah, maka ingatlah kepada kami dengan membaca surah Al-Fatihah di malam yang penuh berkah ini. Apakah ada salah satu dari kalian yang mengasihi kami? Apakah ada salah satu di antara kalian yang masih ingat pengembaraan kami? Wahai orang yang berdiam kami, wahai orang yang menikahi istri kami, wahai orang yang menempati luasnya gedung kami sekarang berada dalam kesempitan kubur. Wahai orang yang membagi harta kami, wahai orang yang masih ingat pengembaraan kami, buku kalian masih digelar, tidak ada pakaian bagi mayit dalam kuburnya, maka janganlah lupa pada kami dengan bersedekah dan doamu. Sesungguhnya kami masih membutuhkanmu." Kalau mayat itu mendapatkan sedekah dari doa dari keluarganya, maka ia akan kembali dengan penuh kegembiraan. Maka sebaliknya, jika ia tidak mendapatkan sedekah atau doa dari keluarganya, maka ia akan kembali dengan bersedih hati, sepertinya telah putus hubungan dengan keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, semoga kisah ini bisa menjadi renungan dan ikhtibar untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar dan mengabulkan doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.